Literasi digital adalah kecakapan menggunakan media digital dengan beretika dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi. Mengapa sih literasi digital ini penting? Karena literasi digital membuat kita mampu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Mampu memecahkan masalah, mampu berkomunikasi dengan lebih lancar, dan mampu berkolaborasi dengan lebih banyak orang. Keterlibatan orang tua di sekolah sebagai bentuk komitmen dan partisipasi aktif orang tua pada sekolah dan anak, yang nantinya berujung pada pencapaian kompetensi anak. Pernah saya membaca proposal hasil penelitian dari mahasiswa S3MP Universitas Negeri Semarang. Di situ tertulis bahwa tujuan dari penelitian mereka tersebut adalah mereka memaparkan tentang keterlibatan orang tua dalam pendidikan literasi digital anak usia dini. Penelitian ini menggunakan metode survei eksploratif dengan melibatkan 120 lembaga taman kanak-kanak. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 26,1% orang tua sudah terlibat dalam dunia pendidikan literasi digital anak di sekolah. Sedangkan 73,9% orang tua belum terlibat dalam pendidikan literasi digital anak di sekolah. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa keterlibatan orang tua dalam pendidikan literasi digital anak masih sangat rendah. Oleh karena itu, diperlukan kompetensi dan peranan orang tua dalam pendidikan literasi pendidikan digital pada anak. Perkembangan teknologi dan informasi telah membawa generasi sekarang memasuki dunia literasi digital. Literasi digital sudah menjadi hal yang tidak asing lagi, baik di bidang akademik maupun bidang non-akademik. Salah satu alternatif yang terkait dengan literasi digital adalah beralihnya bahan bacaan fisik menjadi digital. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan internet di bawah usia 10 tahun sudah banyak dijumpai di berbagai ruang publik seperti pusat perbelanjaan, restoran, dan bandara. Sering ditemukan anak usia 3-9 tahun sibuk dengan perangkat gadget, baik berupa telepon genggam atau tablet. Gadget tersebut mereka gunakan untuk mengakses game atau film melalui internet. Saat berhubungan dengan internet, anak-anak juga menunjukkan kecenderungan lebih mudah beradaptasi dengan teknologi digital dibandingkan dengan orang dewasa. Dalam menanggapi kondisi ini, sebagian orang tua justru merasa bangga ketika anak mereka yang masih berusia sangat muda mampu mengoperasikan komputer maupun gadget lainnya. Para orang tua ini pun tidak segan membelikan atau meminjam laptop, tablet, maupun telepon genggam kepada buah hati mereka. Interaksi anak-anak dalam usia 3 hingga 12 tahun dengan internet secara umum dimediasi oleh orang-orang di sekitarnya. Orang-orang yang memiliki peran memperkenalkan internet untuk pertama kalinya kepada anak-anak antara lain yang pertama orang tuanya sebesar 45%. Anggota keluarganya yang lain selain orang tua seperti kakak, sepupu, atau paman dan bibi itu sebesar 29%, guru 11%, dan teman sebesar 2%. Anak-anak yang menyatakan belajar sendiri secara autodidak sebanyak 10%. Sucipto dan Nuril pada tahun 2016 menyatakan bahwa 27% anak usia 2 tahun sudah dikenakan gadget, dan 54% orang tua membolehkan anak usia 3-4 tahun menggunakan gadget. Dengan alasan yang pertama, agar anak mengenal teknologi sejak dini. Alasan yang kedua, agar anak tidak rewel. Dan alasan yang ketiga adalah karena teman-teman anaknya sudah menggunakan gadget.
Hanli dalam kompas.com pada tahun 2019 menerangkan salah satu dampak dari kurangnya stimulasi otak akibat penggunaan gadget yang berlebihan pada anak adalah timbulnya ciri autistik. Saat ini banyak anak terkena gangguan medis yang memiliki ciri autistik. Misalnya mereka bisa berbicara tetapi mereka belum tentu bisa berinteraksi. Selain itu, anak tersebut menjadi kurang peka dengan lingkungan di sekitarnya, sulit mempertahankan kontak mata dengan lawan bicara. Sebab, ketika terlalu sering main HP, kemampuan otak, terutama emosi dan sosial anak, tidak terlatih dan berkembang dengan sering main HP. Tidak terlatih dan tidak berkembang secara optimal. Sebaiknya, anak diperbolehkan menggunakan gadget pada usia 14 tahun, karena anak-anak di usia tersebut sudah mengerti akan konsekuensi. Davidson pada tahun 2012 menunjukkan bahwa untuk bisa menggunakan internet dengan positif, anak-anak membutuhkan bimbingan orang tua. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan pembimbingan, orang tua dituntut untuk mempunyai kecakapan baik teknis, pengetahuan, maupun emosi dalam mengakses berbagai informasi maupun hiburan melalui internet. Dengan perkataan lain, dalam penggunaan internet oleh anak-anak di rumah, bimbingan orang tua sangatlah diperlukan. Pembimbingan ini merupakan sebuah wujud nyata dari literasi digital yang dapat ditularkan dari orang tua kepada anak-anak, terutama yang berusia di bawah 12 tahun. Pentingnya peran orang tua sebagai pendamping anak dalam pengguna internet tidak lain karena anak belum mempunyai kecakapan teknis, pengetahuan, maupun emosi dalam mengakses berbagai informasi dan hiburan melalui internet. Keterlibatan orang tua dalam literasi digital pada anaknya dapat diterapkan dengan cara pola asuh. Pola asuh yang efektif di era digital adalah pola asuh autoritatif dan demokratis, di mana pola asuh ini berupaya menguatkan anak supaya kritis terhadap pengaruh positif dan negatif gadget, bukan mensteril anak dari pengaruh gadget. Fatmawati MI pada tahun 2019, Livingstone dan Haddon pada tahun 2009 menunjukkan beberapa upaya yang dapat dilakukan orang tua untuk mengawasi penggunaan gadget pada anak. Seperti bertanya aktivitas apa yang dilakukan anak pada gadgetnya, berada di dekat anak beserta duduk bersama ketika anak menggunakan gadget. Selanjutnya, Nur Rahmawati pada tahun 2014 mengungkapkan beberapa upaya yang dapat dilakukan orang tua dalam mengawasi penggunaan gadget pada anak, seperti menemani dan membimbing dalam penggunaan gadget, membatasi penggunaan gadget, mengontrol isi atau data-data di dalam gadget anak, memberikan hukuman ringan pada anak dengan pendekatan tidak memarahi anak ketika melakukan kesalahan, memahami kemampuan anak dengan meluangkan waktu untuk menilai seberapa tajam anak memilah hal-hal baru, menciptakan lingkungan belajar sesuai keinginan anak, bersabar dan aktif dalam mendidik anak, serta meluangkan banyak waktu untuk anak. Selanjutnya, langkah-langkah pengasuhan orang tua yang baik menurut Herlina Setiawan dan Jiwana Kemendikbud pada tahun 2018. Yang pertama adalah jaga komunikasi dengan anak agar dapat tercapai hubungan yang baik antara orang tua dan anak. Yang kedua, bekali diri orang tua dengan terus belajar sehingga dapat mendampingi anak untuk mengakses internet. Yang ketiga, buat aturan dasar terkait internet di rumah dengan melibatkan anak, termasuk disepakati pula sanksinya. Yang keempat, menjadi teman dan ikuti anak di media sosial untuk membangunkan reputasi digital yang baik.
Karena jejak digital tidak bisa disembunyikan dan sangat berpengaruh kepada masa depan si anak kelak. Yang kelima, jelajahi, berbagi dan rayakan bersama komunikasi antara anak dengan orang tua. Yang keenam, jadilah panutan digital yang baik. Selanjutnya, memproduksi konten positif dan produktif bersama antara anak dan orang tua. Yang kedelapan, berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan produktif terkait media digital. Selanjutnya, orang tua membuat aturan yang dipatuhi bersama dalam penggunaan teknologi digital. Misalnya, seluruh anggota keluarga tidak boleh menggunakan gadget pada saat makan, atau tidak membuka situs yang tidak bermanfaat, membatasi jam penggunaan gadget, terutama pada jam belajar anak-anak. Selanjutnya, jika di rumah ada internet, posisikan di ruang keluarga dan siapa yang dapat melihat apa yang dilakukan anak dalam mengakses internet. Membatasi waktu pada anak saat menggunakan gadget. Memberikan pemahaman dan kesadaran bersama akan dampak negatif dari internet atau gadget. Secara tegas melarang jika ada tontonan yang tidak pantas untuk ditonton. Yang terakhir, menjalin komunikasi terbuka dengan anak-anak.